Apa sih yang dimaksud dengan tidak diperbolehkan dalam satu akad ada dua akad gitu? Itu nanti kita bahas insyaallah. Jadi sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada prinsipnya ya di dalam muamalah itu udah pernah saya sampaikan. Al-aslu fil muamalah lil ibahah. Asal hukum muamalah itu adalah boleh. Boleh sejauh tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun persyaratannya itu diperbolehkan. Namun secara umum nanti akan saya sampaikan untuk terbentuknya akad itu secara sah. Secara umum ada dua ya. Ada dua aturan, ada dua syarat yang harus dipenuhi di dalam pembuatan akad. Yang pertama itu adalah aturan syariat. Yang kedua, aturan yang dibuat oleh orang yang membuat akad. Jadi akad itu dapat terbentuk ada dua persyaratan biasanya. Yang pertama adalah aturan syariat. Kalau contoh aturan syariat ya tidak diperbolehkan mengandung unsur penipuan, nggak boleh. Tidak diperbolehkan mengandung unsur gharar, nggak boleh. Tuh. Jadi di dalam aturan yang telah ditetapkan oleh syariat itu hal ini harus terpenuhi dan tidak diperbolehkan ada syarat lain yang ternyata syarat itu oleh syariat Islam itu diharamkan, tidak boleh. Termasuk objeknya itu adalah objeknya itu harus sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak tahu betul apa salah kabar itu. Katanya bin sama bin itu telah dihalalkan oleh Menteri Agama, Mas. Wallahu a'lam. Yang jelas kullu ma ashtara kafiruhu faqaliluhu haramun. Betul. Setiap sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka yang sedikitnya itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di desa Demaran, desa saya itu ada bir, tapi terbuat dari jahe. Iya, kalau DC nggak ada masalah. Iya. Itu langsung kapal lagi di dalamnya itu, Mas. Jadi sekali lagi akan harus terpenuhinya aturan yang diatur oleh syariat. Tidak diperbolehkan adanya aturan yang dibuat oleh orang yang membuat akad yang melanggar syariat. Misalkan yang dibeli itu atau akad yang dibuat itu mengandung unsur horor. Horor itu tidak jelas. Yang kedua, aturan yang dibuat oleh, kalau syariat udah ini ya, sudah boleh dikatakan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kitanya. Yang kedua, aturan atau ya aturan yang dibuat oleh yang membuat akad. Aturan yang dibuat oleh yang membuat akad itu, kalau dalam hadis itu
al-muslimu ala surutihim. Orang Islam itu wajib mentaati atas syarat-syarat yang ditetapkan. Contoh, mengangsur selama misalkan kita membeli murabahah, kemudian diansur selama 10 kali atau selama 10 bulan. Itu adalah aturan yang ditetapkan oleh si pembuat akad. Di dalam syariatnya nggak ada, tapi wajib ditaati oleh masing-masing kedua belah pihak. Waktu penyerahan sama. Waktu penyerahan itu adalah ditetapkan oleh si pembuat akad. Ya, kalau kod penyerahan objek akad mau kapan dilaksanakan? Apakah sudah separuh pembayaran atau mungkin sudah sepenuhnya, itu diatur oleh kedua belah pihak. Yang semacam itu pun harus ditaati oleh kedua belah pihak. Makanya kalau di dalam akad, biasanya kalau akad syariah itu termasuk juga akad yang konvensional ya, itu mesti apabila terjadi sengketa maka dapat diajukan misalkan di badan arbitrase misalkan, atau ke Kementerian Agama kalau itu akadnya itu syariah. Kalau akadnya itu konvensional mungkin ke pengadilan negeri. Nah, itu adalah aturan-aturan yang dibuat di dalam akad, pembentukan akad. Sesuatu yang ditetapkan oleh kedua belah pihak pun tidak diperbolehkan untuk melanggar syariat. Nah, disinilah yang terkadang kita tidak tahu apakah itu melanggar syariat atau tidak. Saya akan mengambil satu contoh. Begini, ada salah seorang yang akan menyewakan sawahnya. Mas, saya menyewa sawahnya panjenengan. Atau karena orang yang punya sawah itu membutuhkan uang, dia mengatakan kepada orang lain, mengatakan, tolong itu sawah saya disewa aja. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Asal syaratnya situ menjual kebun yang di sebelahnya itu kepada saya. Pertanyaannya, apakah boleh? Nggak boleh. Bisa nanti. Jual belinya dengan syarat sih. Karena kebutuhan, misalnya kondisi tidak, misalnya membutuhkan malah disyaratkan seperti itu. Apakah ada yang semacam itu diperbolehkan? Jadi syarat pokok digantungkan dengan syarat cabang gitu. Pokoknya adalah sewa menyewa, jual belinya itu adalah persyaratan ya, sebagai sampingannya. Kalau dalam bahasa hukum itu ada yang namanya primer, ada yang namanya subsidiar. Nah, saya jawab aja bis. Agar yang semacam itu tidak diperbolehkan, Pak. Nggak boleh. Jadi pencampuran dua akad ini yang dimaksud dengan dua akad, satu akad dengan dua persyaratan. Kenapa? Berarti tukar barang tidak, karena dianggapnya tukar barteran nggak bisa ya, dengan barter. Nggak bisa. Nggak bisa. Maksudnya harus barternya pakai uang. Iya, jadi begini. Itu kan akad sewa dicampur dengan akad jual beli.
Ya. Dua-duanya jual beli sih Ustaz. Contohnya Misalnya saya jual motor, dengan syarat. dengan syaratnya kita sian tuku. Oh kalau itu lain karena itu pada satu orang itu nggak apa-apa. Tapi jika seandainya begini, itu kan berarti monggo Pak Saripudin, Pak Saripudin. Gandeng kan no. Waalaikumsalam. Oh iya, Ji. Ustaz. Kita lanjutkan ya. Di atas. Ya, oke. Saya lanjutkan Ustaz. Jadi itu adalah apabila syarat penjualan itu diberikan sebagai syarat akad yang pertama, itu tidak diperbolehkan. Itu yang dimaksud dengan dua akad jadi satu. Masalahnya gimana Ustaz? Jadi begini, yang diperbolehkan itu adalah apabila akad jual beli tapi digabungkan dengan, mungkin sudah pernah saya sampaikan, azad tausikoh. Apa itu akad tausikoh? Akad tausikoh itu adalah akad penjaminan. Contoh begini, saya bagi kepada kamu boleh asal jaminannya misalkan motor, ya Bapak. Jadi kalau akad yang semacam itu diperbolehkan, seluruh akad dapat digabungkan dengan akad tausikoh. Tapi kalau akad tersendiri, misalkan jual beli digabungkan dengan gade, jual beli digabungkan dengan sewa. Apabila di dalam akad terjadi persyaratan semacam itu, maka akad yang semacam itu hukumnya batal. Karena yang semacam ini banyak terjadi, banyak terjadi. Misal, padahal akad itu, untuk akad yang kedua itu kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak itu dibuat oleh kedua belah pihak, akan tetapi yang semacam itu melanggar syariat, maka dapat mempengaruhi keharaman daripada akad itu sendiri. Berarti kalau misalnya gini Ustaz, saya nggak ada motor, Ya. saya 2 juta dalam waktu 1 bulan. Kalau saya tidak lunas, sing tukang gade dia nambah 1 juta, mana motornya kok iya, go sing tukang gade ini itu gimana Ustaz? Ulangi Mas. Jadi saya punya motor, Ya. gede, di gede kota ya saya, Ya. jadi kan 2 juta, Ya. ya, istilahnya 2 juta selama 1 bulan. Ya. Nah kalau 1 bulan saya nggak kuat, misalnya ngambil motor itu, Pak ya saya mau ngasih saya uang 1 juta, motornya buat kayak saya. Oh, itu semacam itu. Kalau itu tidak ada masalah. Oh nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya wis tidak sih. Iya. Nambah 1 juta. Karena dia itu, iya, itu nggak Tapi apa-apa. itu udah termasuk karena butuh Bukan, nah, itu tidak ada hubungan dengan butuh dan tidaknya ya. Jadi ini dari sisi akadnya, dari sisi akadnya nggak ada masalah. segini sebulan ini pada iya, Betul. tapi ini karena butuh ada apa-apa. Iya, jadi kita masalah butuhnya. Kalau butuh berkaitan dengan butuh dan tidaknya, itu hubungannya dengan apakah diperbolehkan kita itu menjual atau melakukan akad pada saat kebutuhan yang amat sangat mendesak, sedangkan harga itu dipegang oleh si pemilik uang. Nah, itu.
Itu kan udah kita bahas kan? Udah. Iya, Sudah. iya, udah pernah kita bahas. Dulu kayaknya udah boleh. Enggak, kalau ini kan ini, jadi karena tinggal bayar 1 juta aja sih. Kan sama dengan mengganti Mengganti agatnya lagi. bukan mengganti agat lagi, dan mengganti agat lagi. Si motor itu kan jadikan jaminan, Iya. jaminan ya. Kemudian setelah 1 bulan tidak terlaksana, kemudian situ bayar 1 juta. Motor itu menjadi milik situ kan? Tidak ada masalahnya sih Mas. Enggak, itu disampaikan pada awal atau Iya, sama nama setelah Awal. Perjanjian kalau perjanjiannya kalau awal kan ada di mana, tapi kalau tiba-tiba kayak gitu, yang awalnya Nah, kalau jika seandainya tiba-tiba semacam itu, enggak boleh begini, maksa boleh. Kata boleh ya. kan dulu Sekali. betul sabar. Kalau sabar. jadi sebenarnya jaminan itu gunanya itu adalah untuk meyakinkan Pak bahwa dia itu mampu untuk membayar. Nah, apabila kemudian itu masalah sesudah atau sebelumnya itu tidak mempengaruhi hukumnya, yang jadi masalah begini, bagaimana jika seandainya tidak diganti oleh Mas Yasir tapi dijual ke orang lain? Tuh. Atas izin. orang izin biasanya. Ya, Orang izin. izin itu Luru Biasanya baki. orang izin biasa. Jadi jaminan itu belum pindah milik, nggak boleh Pak. Jadi kalau yang namanya barang jaminan itu adalah milik yang punya barang itu, Walaupun waktunya lewat. walaupun waktunya lewat. Contohnya begini aja, jika seandainya orang yang hutang, orang yang menggadaikan barang, kemudian katakanlah menggadaikan motor. Karena itu gajinya selama 1 tahun, motor itu dipakai oleh yang miliki jaminan itu, motor yang miliki jaminan motor itu kan. Nah, dipakai itu kan nggak boleh. Tidak boleh. Boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Ya kan kaidahnya kan kullu qardin jaru bihil manfaah fa huwa riba. Kalau itu nanti dengan riba ya. Ya. Kalau ini kaitannya dengan keabsahan akad gitu loh. Gitu. Jadi ternyata akad pun apabila kita nggak teliti bisa mengarah kepada gharar, bisa mengarah kepada riba. Itu kan masalah sepele padahal itu. Katakanlah orang yang orang yang menggadaikan sawah, hampir semuanya itu mesti sawah itu biasanya ditanami Pak. Iya, udah nganggur gitu. Nah itu ditanami oleh orang yang mempunyai uang tadi, Iya. barang jaminan tapi dimanfaatkan, itu hukumnya riba. Tapi kalau disampaikan dari awal Pak sampean ini tapi tak tahu. Sama saja walaupun ikhlas. Ini nganggur saja. Ya, boleh. kecuali barang jaminannya itu adalah wedus. Saya sampaikan tuh. Betul. Wedus sing mengandung susu. Susunya Oh, susunya itu diambil oleh orang yang tadi yang memegang jaminan. Karena apa? Ya memegang jaminan itu makan wedus soalnya. Gitu. Imbangannya begitu Pak. Imbangannya gitu. Jadi Balik yang tadi sudah. Yang 1 juta tadi boleh. kalau ini tidak ada masalah itu. berapa? Yang penting Tapi kalau ujuk-ujuk kan tidak boleh saja. Kalau dari awal sudah ini orang kalau tidak waktu apa selesai itu belum bisa menyelesaikan maka Motornya nyong. iya tak benar ya begitu karena ditambahi 10 juta apa tidak ada masalah. tapi kalau ujuk-ujuk sudah ujuk-ujuk ini main kontrak bisa nyawa ini langsung dibayar yang 1 juta boleh gitu enggak Zat? Tanya yang ini ya, boleh nggak?
Oleh beliau. Tapi kan Kalau boleh nggak ada masalah. maksudnya paksa sih Pak. Iya, Kalau iya, nyengolin paksa. berarti mene gue mene. Itu motor harga berapa? Iya, wes 10 juta. Regane kan ya itu yang kadang-kadang kan. Jadi gini. Itu motor itu sudah nyata-nyata harganya bisa berapa Mas? 2 juta ya tadi ya? Iya. Kalau secara pasar itu 2 juta. 2 juta ya. Kemudian pinjam 1 juta. Itu bayar 1 juta motor diambil, nggak ada masalah. Kecuali begini, harga motor itu 10 juta. harga motor itu misalkan 10 juta gitu ya. Kemudian Tambahin 1 juta. nah itu nggak boleh. Umumnya kayak kue soalnya. Umumnya begitu sudah. Iya. Tidak mungkin harga 10 juta saya Cuma ambil 8 itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu yang ditanya. Betul, memanfaatkan itu. Itu namanya apa ya Mas? Iya. Namanya ihtikor Mas. Nggak boleh itu. Kalian semacam itu. Itu memanfaatkan kelemahan orang. Saya tadi kenapa saya mengatakan boleh? Karena tadi saya pikir harga cuma 2 juta. Gitu kan. Kalau harga 10 juta, paling 1 juta, ya wis. Tapi kalau umpamanya sama orang otak bayar 1 juta, motornya nggak boleh. Nggak boleh sih. Nggak boleh. Sampai kapanpun orang bisa nyaur masalah ya. Itu namanya bagaimana kalau udah nyaur? Mudah Pak. Motor dijual. Motor dijual. Tadi dia berapa? 1 juta kembalikan. Yang 9 juta kan lakunya 10 juta ya. Iya. Yang 9 juta dikembalikan kepada pemilik motor. Harus begitulah ya. Tuh. Tapi pertanyaannya begini, apakah juga bank syariah kayak gitu? Mulai angel Pak, kita itu ini syariah itu iya Pak, itu. Jadi kalau jamin ya sudah Pak. Kalau kurang jago money, mending kata. Ya jadi sekali lagi dua akad di dalam satu peristiwa itu tidak diperbolehkan. Misalkan kita menggadaikan, oke, saya boleh menggadaikan gade sawahmu dengan syarat situ menjual kebun paling aku atau jual motor sama aku. Tapi jika seandainya akad yang kedua itu adalah akad jaminan, nggak apa-apa. Contohnya begini, saya menggadaikan kamu sawah, tadi gitu. Ya, menggadaikan kamu sawah dengan syarat ini jaminannya misalkan saya utang kamu misalkan 10 juta. Jaminannya itu adalah sawah sebagai jaminan semacam itu diperbolehkan semacam itu. Artinya seluruh akad apabila mau menggunakan jaminan silakan. Itu yang keistimewaan akad tausikoh, akad ya, jaminan karena hakikatnya akad jaminan itu untuk menguatkan bagi orang yang mengeluarkan dana itu akan kepercayaannya. Jika sekali lagi, jika seandainya ternyata pada saat waktunya dia itu tidak mampu membayar, maka barang jaminan itu dapat dijual. Itu pentingnya di situ. Hampir kok Pak. Cuman yang jadi masalahnya itu bagaimana jika seandainya terjadi keterlambatan di dalam pengembalian, apakah diperbolehkan untuk menentukan denda? Sebenarnya jumhur ulama mengatakan takwid itu denda ya Pak. Takwid itu tidak diperbolehkan. Takwid itu sama dengan riba Pak. Cuma di SN boleh. Asal untuk kemaslahatan saja. Betul. Iya. Jadi begini, oleh DSN itu dipersyaratkan takwid atau denda keterlambatan itu tidak diperbolehkan untuk dicampurkan dengan modal bank, nggak boleh. Tapi harus untuk sosial. Ya. Sehingga ada istilah yang namanya di dalam bank syariah itu sebenarnya, tapi saya belum pernah menemukan. Itu yang namanya qardul hasan.
Saya nggak tahu di PTM ada konsultasi kan tidak? Ada. Dari mana dananya? Dari yang punya uang. Banyak punya uang. Dana itu kumpulkan berapa kemudian untuk Nah, itu betul. itu Sosial. bagian tapi tidak istilahnya dana bergulir ya. Iya. Tidak kayak jaminan tapi ya untuk sosial orang-orang. Oke, jadi takwid ya atau denda itu diberlakukan, tapi syaratnya itu tapi DSN ya, DSN dengan syarat tidak diperbolehkan dicampurkan ke modal perusahaan. Tidak boleh. Ya. Kalau lagi kembali ke masalah sewa menyewa, saya menyewakan tanah ke Mas Yasir. Kemudian tanah itu saya tanami dan karena Iya. saya simnya saya sendiri tanami Yasir mengumpulkan apa? Saya kan masih tidak boleh kan masalah itu. Kira gimana? Iya. Menyewa tanah kemudian ditanami itu adalah berbeda dengan gade, Pak. Lain. Sekarang begini, nyewa gedung, nyewa gudang, apakah nyewa itu dibiarkan begitu aja? Kan betul, Pak. Berarti itu menyewa tanah sama, ya dimanfaatkan otomatis. Nyewa toko, ya untuk jual. Yang tidak diperbolehkan itu adalah memanfaatkan barang gade. Tidak boleh. Wis orang sama dalam barang gade masih udah pernah saya contohkan kan? Oli hadiah, bang, pernah didapat? Kita itu kalau misalkan kita itu punya rekening di BRI, punya rekening 10 juta, itu dananya ada 10 juta. Misalkan mendapatkan kupon 10, itu saya nggak mau ngambil buangannya, nggak mau. Ternyata oleh BRI itu jujur, Pak, 10 kupon itu ikut diputar, saudara dapat Avanza. Ya enggak? Mana diambil Rata-rata diambil. Diambil ya. Iya, Pak. Ambil semua diambil. Kalau payung mungkin nggak mau saya nggak mau payung. Tapi kalau Avanza, Pak, kalau dapatnya Oli bukan apa? pisang jadi apa? Pokoknya dalam uang. oh itu haji ada Pada boleh, Pak. Pengarang neto. artinya Umroh. sendiri berarti nggak sah Kalau haji didapatkan uangnya dari undian kayak gitu ya nggak boleh. Apa hajinya sah? Sah. Mabrurnya di bagaimana? Itu. Ya Pak Allah alam. Tapi jangan itu kali dibanding yang semacam itu ya. Mabur. Ya, mabrur ya, Pak. Oke ya, jadi itu adalah tentang dua akad dalam satu akad ya. Jadi apabila dalam satu akad itu mengandung double, dua akad misalkan sewa sama jual beli, gade sama sewa, gade sama jual beli, nggak boleh, nggak boleh. Artinya akad yang kedua itu dijadikan persyaratan akad pokoknya. Kalau nikah itu sihor, Pak. Pernah mendengar kawin sihor? Baru. Oh, belum mendengar? Iya. Kawin sihor itu begini. Mana Pak? Nih kawinnya. Kawin sihor itu adalah anak saya boleh mendapatkan anakku dengan syarat
anakmu saya nikahi dengan tanpa mahar. Itu kawin sigor, Pak. Udah jelas ya. Maksudnya gimana? Ulangi. Biasanya syaratnya ada mahar itu ada. Lah makanya Pak, jadi gini, kita ulang ya, ini kawin sigor nih Pak. Anak saya menikah, boleh. Anak saya nikah dengan anaknya Pak Ibrahim. Dengan syarat anaknya Pak Ibrahim harus nikah dengan saya Pak, bukan bapaknya dengan tanpa mahar. Itu adalah kawin sigor. Itu berarti anaknya 2 kok. Ya orang teman saya. Iya. Anak Pak Ibrahim 2. Iya, Pak Ibrahim juga. Satu Jadi anak satunya untuk bapaknya. betul, itu adalah kawin sigor. Bisa tetap. Bodoh sejine. Memang itu memang kayak gitu Pak. Jadi zaman jahiliyah itu memang banyak yang semacam itu. Iya. Iya. Ya tadinya boleh apa tidak? Itu nggak boleh. Itu haram. Ya bolehnya itu Pada pikir naik. Makanya kalau bicara perkawinan saya juga nih bingung Pak. Itu kemarin ya, Masya Allah sekali. kalau syarat lain sih bisa enggak sih? Saya kawin itu saya anaknya kamu kawin sama anak saya, syaratnya utangnya nyong lunas. Oh iya. Kayak sinetron lah. Itu bahaya. Iya. Ada yang mau menjawab nggak? Apakah nikahnya sah? Jadi ini kan yang ditanyakan saya nikahnya sah kan Jo? Iya. Jadi lunasnya utang itu kan adat kedua. Tapi adat kedua itu sebagai persyarat pertama. Pertanyaannya, apakah sah? Sah. Kitanya sah. Nikahnya sah. Oh, utangnya kan nggak mahal sih. Berarti ya banyak tenaga dia ada dua agak yang Boleh. berbeda, Ustaz. Yang dijadikan satu. Iya. Tapi ini Ini tidak boleh, Ustaz. Kayak Jadi mau tahu ini, nih, Pak. Mas. Pernikahan itu lain dengan adat bukan adat muamalah Pak. Iya. Jadi kalau yang ini adalah adat tamlek itu. Jadi kan semacam itu kalian ini yang tadi pertanyaan ini itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Oh, ini kan bapak ya Mas. Kalau ini sih tadi itu. Sihor. Oleh. Jadi misalkan bang, ya misalkan oleh di sini oleh anaknya nyong, tapi misalnya utangnya nyong lunas keprimen orang apa? Ya misalnya Pak, nggak usah. Jadi hukum pernikahannya itu sah. Gitu. Nggak apa-apa mana gitu. Itu berbahaya tuh. Jadi kalau itu hukumnya hukum pernikahannya sah ada masalah. Seperti itu tetap mahal itu cepat deh. Kalau ya harus ada mahar loh. Enggak ya mas. Harus kalau yang itu harus ada mahar yang tadi harus ada mahar. Nah, kayak utang mikir ya. Masalah mahar utang, misalnya bagi pembebasan utang, nggak ada masalah Pak itu. Jadi dia harus bilang dari awal itu kan. Nggak ada masalah. Oh, kalau sampai tahu. Kalau yang di Brebes itu hebat Pak, panjenengan juga mungkin saya juga geleng-geleng kepala Pak. Jadi gini, ada perempuan nikah dengan seorang laki-laki nikah sah. Belum diceraikan oleh suaminya itu, oleh bapaknya, wis kamu nikah karena anaknya, sekarang nek kau nikahi anaknya yang baik, nikah Pak. Nikah dengan laki-laki yang sudah punya istri. Jadi sing wadon juga duwe wong lanang sing esi anak, sing lanang juga esi wong wadon sing esi anak gitu loh Pak. Iya. Tapi bagi laki-lakinya kan poligami kan nggak ada masalah kan. Tapi sing wadon dia kan poliandri Pak. Nikahnya resmi masjid. Nikahnya siri Pak. Nikahnya siri. Setelah itu punya anak dua, udah gede-gede nih, udah besar-besar. Dia itu membuat kartu keluarga menikah Pak. Dia sudah menikah gitu lah, sudah menikah. Sekarang istrinya itu selingkuh lagi dengan laki-laki lain lagi. Yang ketiga. Yang ketiga. Si laki-lakinya juga kumpul sama perempuan lain. Dan perempuan yang ini, yang terakhir ini, yang penting saya itu harus dinikahi. Saya nggak mau
Anda mau dengan siri-sirian kayak gini, datangnya pengadilan. Ada foto sih. Iya, saya tahu. Maunya KUA tidak mau menikahkan dengan alasan sudah menikah, beliau harus cerai dulu. Mau cerai bagaimana? Mau dia itu nikahnya nggak sah. Menikahi perempuan yang punya suami. Nggak sah, tapi hanya dua. Jadi itu Pak, saya datang ke sini itu adalah untuk minta keadilan Pak. Saya bilang lah, jenengan itu nikah aja nggak mikir-mikir peraturan kok. Nyuruh saya pusing-pusing nggak ada solusinya. Lalu nikahnya nggak sah. Maunya itu diceraikan, nanti statusnya itu kan berarti kan sendirian ya. Dia dapat nikah dengan perempuan yang sekarang dikumpuli. Perempuan ini istrinya juga lagi kumpul dengan laki-laki lain, si suaminya ini yang ke pengadilan juga lagi kumpul dengan perempuan lainnya, bubar Pak. Tapi ya cuma betul malam lebih aja mungkin dan itu punya otak gitu ya Pak. Kita kembali kepada akad ya. Jadi persyaratan yang diperbolehkan di dalam pembuatan akad itu, yang pertama tidak diperbolehkan untuk melanggar syariat. Gitu. Jadi itu udah paten gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan sama sekali yang mengandung unsur-unsur yang dapat menjadikan batalnya satu akad. Yang pertama itu. Yang kedua adalah akad yang atau persyaratan yang dibuat oleh kedua belah pihak di dalam membuat akad tersebut. Yang kedua pun tidak diperbolehkan untuk melanggar aturan Islam. Jadi yang kedua itu tidak diperbolehkan melanggar yang pertama ini, tidak diperbolehkan. Dan memang harus ada. Itu biasanya akad yang persyaratan yang dibikin oleh kedua belah pihak itu adalah untuk memudahkan pelaksanaan akad yang pertama. Nah itu persyaratan yang pertama. Itu adalah di antara salah satu cara untuk terbentuk satu akad. Akan tetapi akad itu tidak diperbolehkan jika akad itu mengandung satu akad mengandung dua akad, itu tidak diperbolehkan. Tapi jika seandainya akad yang satunya atau akad penunjangnya itu adalah akad jaminan, diperbolehkan. Nah, itu adalah inti daripada akad, persyaratan akad yang dibuat oleh seseorang dalam fikih muamalah. Kemudian juga ada kesepakatan yang misalkan kesepakatan akan tetapi fasid gitu ya. Fasid itu adalah rusak Pak. Rusak gitu. Itu misalkan akad di dalamnya itu mengandung unsur riba. Itu diperbolehkan ya semacam itu. Kamu boleh pinjam kepada saya uang, akan tetapi mengembalikannya itu satunya yang semacam itu. Tapi dengan kita semua ya Pak ya, kita semuanya itu nampaknya nyaman-nyaman ya masalah riba. Padahal di Tegal itu riba itu luar biasa banyaknya Pak. Ya sekali. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Baqarah itu, apabila tidak mau berhenti dari riba, maka sama dengan kita menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Tuh. Menyatakan perang di situ. Kata Al-Baqarah 289. Ya, 289. Solusi jika seandainya kita itu ingin bebas dari itu, dari benda riba, maka kata Quran wadaruma bagian minat riba, kita itu tidak diperbolehkan mengambil sisa-sisa riba yang telah dilaksanakan sebelum kita tahu tentang riba. Contohnya begini, tapi kalau saudara semuanya ini nggak berlaku ayat ini kali Pak, karena kita udah tahu tentang hukum riba. Misalnya ya, dulu diulang masa riba gitu loh, nggak tahu sama sekali bahwa itu riba, tahu-tahu diulang bahwa riba gitu loh Pak.
sisa yang utang itu ya, itu sudah kita berboleh kita ngambil lagi Pak. Betul lah, Pak. Berhenti. Iya, gitu. Udah, itu yang namanya wadarma bagian minar riba. Kalau asbabul buruknya aslinya begini. Pada saat ayat itu belum turun, kan banyak orang jahiliyah menggunakan riba, banyak praktek riba. Setelah ayat turun, yang udah berlalu itu Pak, illa ma qad salaf. Selanjutnya hanya mengambil pokoknya, kayak gitu. Ya bagi kita yang nggak tahu sama sekali, ya udah mau berhenti ya jangan diambilkan, jangan dilanjutkan pengambilan baca ribanya. Ya, oke. Ustaz, Ya, kalau monggo. sekarang saya untuk tidak riba, misalnya mau beli rumah, solusinya gimana, Ustaz? Ayo langsung. Iya, oke. Sarimun Nabung. Nah, gua juga gitu. Iya. Masih mudah kok oleh Ya, pertanyaannya begini, itu mau bayar kredit, Ada duit, Ustaz. ada duit, berarti kredit. Ya, jadi sudah saya praktekkan merubah itu loh. Kalau tergantung rumah. Kalau rumah udah jadi, makanya merubah aja. Tapi kalau rumah itu adalah rumah tumbuh, makanya istisna gitu loh. Istisna itu per termin gitu ya. Tapi kalau jadi begini, biar itu dibeli jadi gini, bank ya, kemudian developer, panjenengan gitu loh. Agar halal bagaimana? Bank ini beli ke developer. Kemudian nanti bank itu jual kepada panjenengan dengan harga sekian. Bang, belum sih. Apa nih? Bang. Memang semacam itu aturannya. Iya. Pak DBK sing materi terakhir sih malah tentang umpamanya kuliah objek duit Pak. Kuliah nggak punya uang kan udah pernah saya ajarkan kan? Nah itu kan ijarah gitu loh. Semua sebenarnya saya itu ada solusinya kok. Oh cuman kitanya aja yang mungkin belum tahu maca aja itu maca ya Pak gitu. Nah, sudah maca gitu ya. Jadi ya. Silakan Mas, silakan. Saya kan waktu masa pernikahan Pak, Iya. saya kan waktu nikah suami juga kan nikah Kristen, istri saya kan Katolik. Iya. Nah terus kan saya kemarin jadi mualaf. Mas sebentar ya Mas, sebentar dulu. Nah kemarin saya masuk mualaf. Ya, masih saya. Nah terus istri saya itu belum mau Pak. Ini masih di Klaten. Saya sama anak saya sudah jadi mualaf kemarin. Itu misalnya saya pulang ke Klaten tuh masih bisa berhubungan sama istri apa enggak? Bagus sekali Mas. Bagus banget soalnya nih. Jadi yang saya sampaikan ya, siapa tahu ini ada yang bantu jawaban. Tapi kan yang nyata ini saya jawab. Jadi pernikahan ini dengan pernikahan bukan Islam. Adalah dengan cara agama Kristen sama Katolik Mas. Kristen ya. Kemudian masnya itu masuk Islam, istrinya masih Kristen. Pertanyaannya, apakah kalau kebetulan istri nggak ada di sini ya, apakah jika seandainya dia pulang ke tempatnya istri itu, apakah istri itu masih menjadi istrinya? Artinya begini, lebih jauhnya begini. Kalau nanti ke sana ke tempat istrinya itu, apakah masih diperbolehkan untuk berhubungan badan dengan istrinya? Sedang ini sudah Islam. Yang sana masih agama lain gitu loh. Silakan ada yang mau berpendapat. Enggak, jadi ini Ya. Hari ini kan bapaknya udah sekarang muslim nih tadinya. Sekarang ya. Nah, sekarang kita sudah muslim berarti dilakukan peningan lagi. Tapi sampai sini bilang kan ini selama ini kita sudah nikah tapi bukan pakai agama Islam. Sekarang saya sudah Islam. Jadi dengan kalau mau tak nikah lagi secara Islam. Mau enggak? Kalau mau ya ambil sekat. Kalau pandangan seperti itu. Iya. Daripada dari sisi. Iya. Kalau berhubungan jelasnya tidak boleh. Jadi jawab di Iya betul. Iya. Nah,
Sekarang posisi statusnya dulu. Iya. Statusnya dulu. Kalau saya boleh meluruskan yang Mas Rosidin, enggak Mas, illa makut salam. Jadi apabila ini jika seandainya dulu ya, jika seandainya istrinya itu mau masuk Islam, dulu pernikahannya dengan menggunakan benar Kristen, maka itu hukumnya sah. Otomatis. Nggak usah nikah lagi. Nggak usah nikah lagi. Ya. Ini kalau yang ini kan yang Islam kan baru satu. Ya. Baru satu. Kemudian apakah ngapunten? Kalau status dia itu masih istrinya apa tidak? Kayak gitu. Resikonya kalau masih istrinya berarti apabila dia ketemu sama istrinya itu masih bisa berhubungan kan, bisa berhubungan badan gitu. Jadi itu yang ditanyakan. Iya. Masih tuh. Nggak bisa. Nah ini masih itu nggak boleh. Ya. Kalau saya tidak boleh. Saya jelaskan dulu ya. Apabila dari Islam kemudian satunya pindah ke Kristen, pernikahan itu fasid. Fasid itu adalah rusak. Kalau bahasa lainnya itu adalah fasah. Sedangkan yang ini dibalik asalnya Kristen sekarang Islam gitu loh. Jadi ini dibalik gitu. Pertanyaannya, apakah pernikahannya fasid? Nah itu yang semacam ini. Kemudian jika seandainya perkawinannya itu fasid, tidak fasid, apakah dia masih diperbolehkan untuk hubungan dengan dia? Nah itu. Jadi begini Mas, apabila salah satunya itu panjenengan sudah masuk ke dalam agama Islam, maka pernikahan itu memang tetap menjadi fasah. Fasah, ya, fasah. Benar, fasah itu benar. Ya, fasah. Ya. Tapi fasah sama nggak usah boleh, Pak. Fasah, fasid sama. Saran saya diusahakan terlebih dahulu agar dia itu mengikuti jenengan untuk masuk agama Islam. Kalau dia itu mau masuk ke dalam agama Islam, tidak usah menggunakan pernikahan lagi, tidak usah. Jadi nikah yang dilaksanakan pada saat sebelum mereka berdua itu pada saat agama sebelumnya, kemudian dua-duanya itu masuk Islam, pernikahannya itu sah. Anak yang didapatkannya itu pun adalah anak suami istri itu sah. Ya kayak gitu. Nah jadi, tapi jika seandainya mungkin ya Mas, jika seandainya ternyata saya nggak mau, tetap saya mau tetap pada agama semula, misalnya jadi kan jangan ikut istrinya ya Mas. Ya, dengan istrinya lebih bagus dipisahkan aja Mas, dipisahkan aja. Nanti itu ke pengadilan agama, tapi nanti judul daripada perceraiannya itu namanya fasah, ya, karena agama yang berbeda. Itu berarti kalau lebih bagus tidak usah melakukan hubungan lagi, karena istrinya itu saat ini sudah saya tidak usah menjelaskan status agama Kristen ya Pak. Lakukan kafarul ladina qalu yang itu nggak usah wes, saya masih penting sekarang pegang saja agama Islam itu ya masalah dia itu syukur dia mau ikut jenengan gitu ya. Kalau tidak lebih bagus sih, kalau memang tidak ya mohon maaf loh, kalau memang tidak ya udah lebih bagus itu dilepas. Cukup Pak, udah jam 10. Ya, itu aja Pak ya, cukup Pak. Itu aja ini sudah dapat kami sampaikan ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.